Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabarmu di hari ini? Saudara diberkati Tuhan, dan kita semua dilimpahi dengan anugerah, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan. Kita sedang menikmati udara dan atmosfer sukacita perayaan Natal di bulan ini, bulan Desember. Dan sudah barang tentu setiap kita punya persiapan yang dipersiapkan untuk menyambut hari ini, bulan ini. Dan satu hal yang saya perlu beritahu saudara, untuk tidak terlalu fokus dan tidak terlalu menitikberatkannya kepada perayaan, celebration, atau apalah namanya, sehingga kehilangan esensi daripada Natal itu sendiri, yaitu Yesus mau lahir ke dalam dunia dan mau mengambil beban, menjalankan misi Bapa, misi sorga, untuk menyelamatkan setiap saudara yang percaya dan mengakui serta menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagian firman Tuhan yang saya mau sharingkan, bagikan kepada kita, buat setiap saudara dimanapun saudara berada di edisi weekend tanggal 4 Desember 2021 ini, terambil dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 dan 5, 6, 7 dan 8 saudara. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang diberkati Tuhan, Yeremia berkata jelas bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Referensinya jelas bahwa orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata dengan ini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Nah, bagi setiap saudara, kita semua dimanapun kita berada, harapan kita semua ialah kita mengalami keadaan di mana ada satu kemajuan dari hari lepas hari. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok adalah hari yang penuh dengan keajaiban lepas keajaiban. Nah, Alkitab berkata bahwa waktu kita tinggal di luar Tuhan, waktu kita tidak mengandalkan Tuhan, waktu kita mengalihkan pandangan kita, pikiran kita, segenap eksistensi kehidupan kita, dan keluar dari Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita tidak akan mengalami keadaan yang baik. Nah, saudara silakan menerjemahkannya, ya,
so pasti bahwa keadaan yang tidak baik itu seperti apa. Tapi kalau kita mau mengalami keadaan yang baik, keadaan yang progres, yang sebuah perubahan lebih baik dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi lebih baik, maka referensi dan rekomendasi Alkitab dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-6 berkata, 5 dan 6 berkata, kita harus mengandalkan Tuhan untuk apapun, saudara. Kuasanya masih berlaku hari ini, dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan percaya apa kata orang kalau mereka bilang bahwa mujizat sudah tidak berlaku lagi. Saudara, kita perlu tutup telinga kita, tutup rapat-rapat terhadap segala stigma-stigma, pikiran-pikiran yang tidak membangun kita, yang salah tentang Tuhan. Bahwa kok bisa, kok mau, zaman gini, hari masih gini, masih mau percaya sama Tuhan. Saya beritahu setiap saudara bahwa kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, sudah barang tentu menjadi harapan kita, menjadi fokus kita, menjadi goal kita, ialah saya harus mengalami keadaan di mana lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, Alkitab bilang bahwa waktu kita mengandalkan manusia dan beralih dari Tuhan, dia berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya, dengar, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Bayangkan saudara, di padang gurun, selama-lamanya di padang gurun. Bahkan dia akan menempati tanah yang kualitasnya bukan tanah yang subur, bukan tanah yang menghasilkan, bukan tanah yang produktif, bukan keadaan yang menjanjikan, bukan keadaan yang lebih baik. Tapi dia akan mendiami tanah yang angus, yang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan Alkitab bilang, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dengar. Di negeri asin yang tidak berpenduduk. Berarti saudara, coba saudara bayangkan, ada satu komunitas, satu keadaan di mana tidak ada penduduk. So pasti kesunyian, so pasti loneliness, kesendirian akan kita mengalami. Dan itu keadaan yang tidak enak, itu keadaan yang tidak kita inginkan. Tapi kita merindukan ialah kita mengalami keadaan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, jangan mau berjalan, jangan mau mengalami keadaan ini, loneliness, kesendirian. Waktu kita sendiri, maka so pasti kita sepi. Waktu kita sepi, kita akan dirudung oleh banyak pikiran yang datang, banyak hal yang datang mengalir pada kita. Dan kita akan hidup dalam pesimis, dalam kelemahan, dalam ketaberdayaan, dalam ketidaksanggupan untuk menjalani hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Nah, ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Dengan ini, yang daunnya tetap hijau. Dengar, waktu kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, Alkitab berkata, diberkatilah. Kemudian dia menganalogikan kita seperti pohon di tepi aliran air, yang Alkitab berkata, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya ada kekuatan, artinya pertahanannya, perlindungannya aman. Bahkan yang daunnya tetap hijau, bukan daun yang kering, bukan daun yang layu,
tapi daun yang hijau yang melambangkan produktivitas, siap produktif, siap menghasilkan, siap berdampak, enak dipandang, tidak dipandang seperti kekeringan, dan sepasti akan dampak bagi orang-orang yang melihat kita, berjumpa, bersentuhan dengan kita. Alkitab berkata, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena dia tinggal pada sumber. Dia tertanam pada sumber. Dia berlindung pada sumber yang tidak pernah mengalami kekeringan dan tidak pernah mengalami yang namanya habis persediaan. Wow. Dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buahnya. Wow. Saudara, dalam hidup ini pastikan bahwa kita harus berbuah dan kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Kekristenan bukan cuma sekedar bicara tentang sebuah agama dan kepercayaan, tetapi kekristenan berbicara tentang sebuah dampak dan terobosan nilai yang kita bangun. Kekristenan berbicara tentang sesuatu yang menghasilkan, dan kita bukan menjadi orang-orang yang cuma tinggal dan menikmati tanpa menghasilkan. Kekristenan tidak berbicara tentang hidup yang mandul, tapi hidup yang produktif. Kekristenan tidak berbicara tentang hidup dalam zona yang nyaman, tetapi kekristenan berbicara untuk kita fighting, bertarung dalam setiap proses, dalam setiap badai, dalam setiap tantangan, dalam setiap apapun yang ada di depan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tahu bahwa kita punya pergumulan yang berat, tetapi pergumulan itu jangan sampai mematikan kepercayaanmu, semangatmu untuk tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Teruslah nantikan Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan sampai segala sesuatu terjadi. Dan waktu itu datang padamu, maka suasana hatimu yang letih, yang lemah, yang kecewa, yang lelah, yang putus asa, semua terbayarkan dengan sukacita, kemenangan, pemulihan, kemuliaan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang datang dari Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Selamat menikmati indahnya keluargamu, hubungan dengan keluargamu. Tetap jaga hatimu, tetap jaga hidupmu, supaya hidupmu, hidupku, hidup kita semua, hidup yang berbuah untuk banyak orang. Pastor Daniel Hiarie, God bless you all the time.